dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Peserta, mari bahasa Arab Al-Quran, mari kita berdoa ya supaya Allah membukakan hati kita teringat pelajaran-pelajaran kita yang sudah lampau. Berarti kita sudah belajar 8 pola kalimat. Tapi yang ditanya di sini bukan polanya, cuma ingat saja susunannya ya. Susunan pola kalimat itu bukan subjek predikat kita pelajari, tetapi dia sifatnya melatih dari pelajaran-pelajaran kita yang sudah dipelajari sebanyak berapa pola kalimat? Dalam pola kalimat yang 8 itu kan ada susunan. Susunannya saja yang diingat. Nah, susunan ini apa? Susunan ini apa? Jadi tidak polanya, tapi susunannya ya. Susunan kalimat itu yang dilihat ya. Mari kita berdoa. Allahumma ftah alaina wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Ya. Coba diperhatikan dulu ini. Nah, lihat ya. Kita berlatih ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini enggak berbaris pun sudah bisa membaca ini karena sudah biasa. Tapi nanti Ustadz tanya, coba Nawal baca dulu ini Nawal. Semuanya satu kalimat ini, satu baris. Halo Nawal, kemana melihatnya? Coba Safira baca Safira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Balkis baca Balkis. Belum. Belum. Siapa Najwa pun belum masuk ya. Coba Nawal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba sekarang pertanyaan dulu, ini kan sering dibaca, nggak pun berbaris, cuma kita mengenal dulu. Coba Safira dulu, sudah pernahkah kita mempelajari ini yang ini Safira? Belum. Kalau Nawal sudah pernah belajar yang a'udzu? Halo, Nawal nggak nampak. Udah masuk Balkis. Berarti kata Safira belum pernah belajar a'udzu. Balkis sudah nyambung? Belum? Kak Balkis lagi ada di masjid. Oh, di masjid. Kalau Najwa? Belum. Najwa sudah hadir ya?
Sudah pernah belajar ini Najwa? Belum. Belum. Jadi sependapat dengan Safira. Nawal? Mana Nawal? Belum. Ah ya, belum ya. Jadi ini kalau dilihat-lihat pun bacaannya seperti ini belum pernah belajar ya. Auzu belum pernah. Oke. Sekarang ini siap-siap bertiga ya. Cepatlah jawabnya, jangan lambat-lambat. Coba ini kalau billahi, billahi, coba Najwa dulu. Bagaimana billahi? Sudah pernah belajar belum? Cepat Safira. Nawal? Sudah. Oh, sudah kata Sudah. Safira. Nawal sudah juga. Najwa? Sudah. Udah. Coba terangkan itu Nawal. Terangkan Safira, si Najwa. Najwa. Tandanya sudah apa itu namanya? Kalau seperti ini susunannya. Kita bukan belajar subjek predikat, tapi pernah belajar subjek predikat yang 8 itu ada seperti ini. Apa namanya ini? Billahi. Bijar. Bagus. Lahi bil. Allahi. Aulahi. Aulahi apa itu namanya? Mad. Majrur. Coba ulang Safira. Billahi, uraikan. Bi huruf jar. Ya, bagus. Lahi yang dijarkan. Iya, Allahi yang dijarkan. Coba Nawal. Nawal. Bi huruf jar. Ya. Lahi yang dijarkan. Jangan lahi. Allahi itu. Ini Allahi. kan. Ya, ini kan Allah ini. Ya, ini kalau dipisah gini dia tuh. Lihat. Gitu. Ya. Allah itu. Jadi kalau Allah bagaimana Nawal? Kenapa? Ini kan terpisahnya. Bi huruf jar Allah apa namanya? Yang dijarkan. Yang dijarkan. Gitu ya. Bagus, dapat ketiga-tiganya. Ini Ustadz tidak bertanya mana subjek predikat, itu enggak, itu modelnya. Yang kita hanya kenal. Jadi pelajaran kita kalau di A'udzubillah ini billah yang sudah belajar. Coba ini lagi, hati-hati memperhatikannya. Ini. Pertanyaan pertama ke Nawal dulu. Silakan Nawal. Sudah pernah belajar ini apa belum? Apa bacaannya dulu? Bacaannya? Minasyiratal mustaqim. Mana pula minasyiratal? Minasyiratal. Yang berwarna, yang diberi warna ini saja yang dibaca. Coba apa bacanya itu? Minasyaitoni. Sudah belajar apa belum? Min huruf jar. Ya, sudah. Terus apa lagi? Syaitoni, asyaitoni. Asyaitoni yang dijarkan. Bagus. Tuh kan itu yang dipelajari. Sudah 2. Coba ini lagi yang diberi warna ini. Safira. Sudah dipelajari ini Safira. Yang ar-rajimi saja. Belum. Belum. Apa alasan kenapa belum? Najwa harus berpikir, silakan nanti pertanyaan ke Najwa setelah Safira. Apa alasan kenapa belum? Nawal juga berpikir, kenapa belum? Kasih alasannya nanti. Jika terdengar suara azan, bagaimana saya menjelang pagi. Apa alasannya Safira kalau belum? Enggak dapat?
Najwa, apa alasannya kalau belum? Karena kita belum sampai ke pelajarannya itu. Coba kasih tanda-tanda apa yang belum sampai ke situ pelajarannya, yang membuat bingung kita. Nah, coba. Jimmy. Iya, ar-rajim itu, yang ar-rajim itu apa kira-kira? Coba Nawal lagi, Nawal. Apa kira-kira yang membuat kita alasannya belum pernah belajar sampai ke situ? Dari model-model yang pola 8 itu kan ada susunan-susunan. Ada kepemilikan, ada diterangkan menerangkan, ada apa lagi? Ada pokok kalimat saja. Kan ada 8 itu. Sampai ke situ pikiran kita. Nggak dapat ya? Nah, jadi alasannya begini. Ini belum pernah dipelajari karena begini. Kalau ini kan min huruf jar, ini yang dijarkan, baris bawah dia. Nah, baris bawah dia. Ini huruf jar min. Nah, kalau ini pun huruf jar, baris bawah dia. Itu bertemu di dalam susunan pelajaran ke-6 ke-7 kan ada. Jadi predikatnya jar majrur pernah dipelajari. Kalau a'udzu ini belum pernah ini. Mau jadi apa ini? Pokok kalimat nggak mungkin begini. Nah, kalau nama orang ya enggak. Nah, sekarang ar-rajimi begitu pula. Ar-rajimi ini dia pakai alif lam. Kalau dia ada alnya di sini tentu belum menerangkan ini dia. Sedangkan pelajaran kita diterangkan menerangkan, yang diterangkan itu tidak pakai alif lam dia, baru yang terakhir pakai alif lam. Nah, kalau dia jadi pokok kalimat enggak juga di muka aturannya. Kalau dia jadi dijarkan, enggak mungkin yang dijarkan sampai sini. Nah, itu saja alasan. Kan sampai ke situ. Jadi a'udzu belum dipelajari, billahi itu adalah jar majrur, minasyaitonir jar majrur. Cuma ar-rajimi kenapa dia baris bawah ya enggak tahu, karena kita belum ada, huruf jar pun belum ada. Memang ada yang baris bawah, tapi dia menerangkan, yang diterangkannya itu tidak pakai alif lam. Nah, paham ya? Gitu caranya, ya. Nah, kenapa belum dipelajari? Karena dia pakai alif lam. Biasanya kalau ini pakai alif lam dia menerangkan, yang diterangkannya itu enggak pakai alif lam dia. Nah, misalnya mudirul madrasah kemarin kan ada itu. Misalnya begini ya, misalnya begini, mudirul madrasah. Nah, mudir. Nah, seperti ini. Nah, mudirul madrasah. Mudirul al-madrasah. Ah, seperti ini. Al-madrasah. Ah, seperti ini. Ini baris bawah dia. Oh, dia kenapa baris bawah? Oh, ini menerangkan dari mudiru. Ah, kan mudiru tidak pakai alif lam. Ah, mudiru tidak pakai alif lam. Ah, berarti ini sudah dipelajari model ini. Tapi andai kata mudiru ini nanti entah jadi apa kok kalimat jabatannya nggak tahu. Kalau ini kan dia baris bawah, tapi ini kan pakai alif lam, berarti belum belajar itu Pak Ustadz. Gitu caranya. Ya, baik. Di auzubillahi minasyaitonirrajim sudah. Nah, sekarang dilanjutkan. Ini perhatikan. Ya, perhatikan ya. Nah, ini kan apa ini sebenarnya enggak pun sudah pandai biasa baca. Coba baca dulu Najwa, baca ini, baca sekalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sudah bisa kalau soal membaca. Itu makanya kawan-kawan Najwa dulu waktu dalam menghafal itu membaca. Tapi kalau menguraikan macam Najwa tadi ini huruf jar nggak ngerti dia. Jadi dijamin nggak ngerti dia. Ya, itu untuk belajar bahasa. Jadi itu pangkalnya. Sekarang coba Nawal, baca Nawal.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Sapira. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar semuanya. Nah, sekarang mulai siap. Kalau ini, coba silahkan jawab Nawal dulu. Sudah belajar ini Nawal belum? Sudah. Nah, cuma Sapira sudah belajar ini apa belum? Sudah. Sudah. Najwa sudah belajar apa belum? Najwa? Belum. Sudah. Hah? Belum? Belum. Ini. Belum belajar itu. Ragu ya? Ya, wajar saja ragu. Sebenarnya sudah belajar ini, cuma Sudah. ya, tapi ini perlu diterangkan. Nah, perhatikan ya. Perhatikan baik-baik. Sebenarnya kata benda aslinya adalah ismi. Ismi kan? Ismi itu ismun atau ismi nama artinya. Dimasukkan huruf jar. Kalau untuk berikutnya, kalau dimasukkan huruf jar di sini, menurut undang-undang dia hilang. Tinggal kan hilang dia jadinya. Gitu. Jadi lalu alifnya ini kemana hilangnya? Itu makanya undang-undangnya begini aja. Karena ini sering dibaca dalam setiap pekerjaan, di awal pekerjaan bismillah, jadi ditekan saja bacanya. Aslinya sebenarnya bi-ismi. Tapi dia hamzahnya tidak dibaca bismi. Itu makanya seperti ini. Menjadi bismi ya. Bismi. Jadi sudah dipelajari sebenarnya ismi ini. Jadi karena sering lihat misalnya kalau Ikra bismi rabbika. Kalau Ikra bismi rabbik ada di situ. Ikra bismi rabbik. Seperti ini. Bismi rabbik. Bismi rabbika. Kalau ini kan bismi, dibaca ini bismi. Bismi rabbik. Mati. Bismi. Bismi ya. Terus ini Rabbi. Bismi Rabbi. Ini kalau diikra. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau seperti ini sudah dipelajari apa ini ini kalau bismi seperti ini sudah dipelajari ini apa belum? Coba Nawal dulu. Sudah. Coba uraikan Nawal. Bi huruf jar. Bagus. Ismi Itu ismi bagaimana? Sa sama mim yang dijalankan. Enggak, bukan gitu. Kalau di bismillah dihilangkan dia, ditekan. Tapi kalau bismillah masih muncul alifnya, aslinya kan ini ismun itu. Ini artinya nama. Tapi waktu bismillah, waktu dia membaca bismillah, enggak ada alifnya lagi. Ya, kan enggak ada alifnya. Itu khusus untuk bismillah. Tapi selain bismillah, kalau ini nampak bismi rabbik. Ini alasannya tadi begini. Bismillah ini dihilangkan alifnya ini, ditekan membacanya karena kata Rasulullah setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah hilang keberkatannya. Jadi sering-sering kita membaca bismillah, maka
dihilangkan. Kalau ini Iqra bismi rabbik kan nggak selalu dibaca. Jadi muncul alifnya. Bismi rabbika. Cuma ini sudah dipelajari, ini juga sudah. Cuma tadi karena hilang ini maka Najwa agak bingung dia. Coba ini dulu. Nawal, uraikan ini. Ini wajib dapat sampai ke sini. Coba. Bi huruf jar. Terus apa lagi? Bi huruf jar. Mana yang dijarkan? Mi. Kenapa mi? Tapi sudah dikatakan ini. Mana yang dijarkan? Asmi. Ismi. Ismi. Terus bagus. Apa lagi? Robbi, bagaimana? Robbi itu. Kenapa baris bawah dia? Karena Robbi itu yang Ayo, siap-siap Najwa sama Safira. Robbi itu menerangkan ismi. Ya, bagus. K, bagaimana itu K? K itu kata domir. Ya, fungsinya sebagai kepunyaan. Ya, kepunyaan Robbi. Ya, jadi menyatakan milik. Jadi kalau diartikan ini ya, bi dengan ismi nama, Rob Tuhan, K engkau. Jadi dengan nama Tuhan engkau. Coba uraikan lagi, Safira. Mulai, uraikan. Bi huruf jar. Bagus. Ismi yang dijarkan. Ya, Robbi. Robbi menerangkan. Menerangkan menerangkan ismi. K kata kepunyaan. Iya, dia dhamir kata bagus. Nah, coba Najwa lagi. Silakan Najwa, ulang. Bi jar ismi majrur. Robbi menerangkan ismi. Iya. Sudah hadir Ustaz, Kadomir. Ya, Kadomir menyatakan kepunyaan. Balkis sudah hadir? Sudah. Coba ulang Balkis, bagaimana ini? Kalau ini tadi mungkin sudah dengar Balkis tadi. Kalau bismi, ini di bismillah ini, kalau bismi ini tadi sudah diuraikan. Sudah belajarin, sudah. Bi, ini kan bi huruf jar. Jadi kok dua? Kan begini dia. Jadi aslinya adalah ismun nama. Lalu ini dihilangkan karena sering membaca bismillah. Jadi dihilangkan alifnya, tapi ditekan bacanya. Jadi bi huruf jar ismi, cuma alifnya nggak bertemu. Tapi kalau di Iqra bismi rabbik nampak alifnya ini. Ini kan nampak ini. Nampak karena jarang dibaca kok. Maka ini diuraikan tadi. Coba uraikan Balkis. Ini bi huruf jar. Yang dijarkan mana? Majrur mana? Ismi. Terus Robbi kenapa baris bawah? Karena ada K. Karena menerangkan ismi. Ya, karena menerangkan ismi. Lalu K, dia dhamir. Dia sebagai apa fungsinya? Kata ganti kepemilikan. Iya, kepemilikan, bagus. Ini dia. Jadi pelajaran kita di A'udzus sudah, sekarang bismillah. Sekarang berikut ini dibaca sampai bismillahi. Kalau dibaca mereka kan 3 ini, 1, 2, 3. Bismillahi. Nah, siap-siap pertanyaan. Bismillahi. Kalau Allahi sudah belajar apa belum? Coba si Balkis langsung. Balkis. Yang mana Ustaz? Yang Allahinya itu di Bismillahi. Lam alif.
Enggak, maksudnya sudah belajar apa belum? Dengan pakai baris bawah Allahi. Belum. Nah, coba tanya Najwa. Sudah belajar Najwa? Allah. Udah lah. Kau udah. Ada nggak? Apa? Coba Safira. Halo Safira? Ya. Belum? Nawal, coba. Sudah belajar pakai Allahi baris bawah? Belum. Alah, kok ini sudah belajar kamu Rabbika ini kok indah. Ini Sudah. Allahi Dah. jadi apa dia? Terangkan ismi. Itu menerangkan ismi. Kalau ini Robbi ini menerangkan ismi. Cuma Ka ini sebenarnya juga menerangkan Robbi. Itu kepunyaan itu sama kok. Mudhafun ilaih dia kepunyaan, tapi dia mudhafun ilaih artinya menerangkan juga. Jadi pengertiannya ini Robbi menerangkan ismi, lalu Robbi ini diterangkan oleh Ka, atau dia cuma kepemilikan. Ini tidak kepemilikan nama orang. Jadi kalau diuraikan ini, coba uraikan ini Safira. Ketiga-tiga kata ini, coba. Halo Safira. Bi huruf jar. Ismi yang dijarkan. Terus Allahi menerangkan. Diterangkan. menerangkan? Ismi. Ya, menerangkan ismi. Atau namanya mudhafun ilaih. Jadi kalau di bahasa Arab ini namanya mudhaf diterangkan, mudhafun ilaih menerangkan. Ya, coba ulang Nawal ini bismillahi sampai bismillahi saja. Coba uraikan bismillahi Nawal. Bismillahi bi huruf jar. Ya. Ismi Yang ya, dijarkan. walaupun enggak tertulis alifnya sini berarti aslinya ismi itu. Jadi ismi dijarkan. Ismi yang dijarkan. Oleh Bi. Bagus. Allahi Kalau Allah Allahi Allahi yang menerangkan ismi. Iya, ismi. Coba Najwa, uraikan itu lagi bismillahi. Bijar. Ya. Ismi majrur. Ya. Allahi menerangkan. Iya, menerangkan atau mudhafun ilaih. Ya, bisa diganti nanti ya. Jadi yang ismi ini bisa disebut mudhaf, dia dijarkan juga, tapi mudhaf itu diterangkan artinya. Allahi menerangkan. Coba dengan istilah mudhaf ilaih. Coba Balkis. Bi huruf Jar. Naam. Ismi majrur. Mudhaf. Mudhaf langsung sekali. Mudhaf. Allahi. Ya, Allahi. Mudhafun ilaih. Gitu ya. Coba Nawal, Safira, Najwa ingat gitu ya. Kita robah nanti sekali-sekali bisa diterangkan menerangkan. Nanti orang pesantren begitu bilang itu. Bi harfu jar. Ismi majrur. Selain ismi majrur, mudhaf. Disebutnya itu ismi majrur mudhaf. Allahi mudhafun ilaih. Itu sebabnya barisnya gitu. Siap? Ini kita tutup pelajaran lagi, tapi berbentuk ujian di sini. Pelajaran kita baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus sudah dipelajari, sekarang bismillahirrahmanirrahim. Coba berpikir ke empat-empatnya. Bismillahirrahmani. Bismillahirrahmani. Ini kan baris bawah dia. Bismillahirrahmani.
Ini pun Ar-Rahimi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun Ar-Rahimi. Ini Ar-Rahim. Ini Ar-Rahimi. Ya. Ini Ar-Rahimi. Ini barisnya Ar-Rahimi pula. Seperti ini. Nah, coba pertanyaan. Ini sudah diuraikan, dapat ketiga-tiganya dapat mengurekan. Ar-Rahmani sudah dipelajari apa belum? Sapira, cepat jawab. Belum. Belum ya. Yang mau dipikirkan apa alasan nanti ya? Najwa sudah dipelajari? Ar-Rahmani? Cepat. Balkis? Belum. Belum. Nawal? Belum. Belum. Nah, sekarang apa alasan kenapa katakan belum? Mudah-mudah aja menyebutnya belum. Apa alasan? Kasih alasan. Berlomba. Ayo. Sekarang Ustadz tunggu siapa yang berani memberi alasan. Ayo. Begitu juga Ar-Rahman ini. Belum juga ini. Tapi coba beri alasan masing-masing. Siapa Karena sudah bisa? Siapa memberi alasan? Balkis. Karena Silakan biasanya Balkis. Harokatnya domah. Bukan Mana nasab. domah? Nggak Rahman harus. ini kan enggak, ini kan memang ke bawah barisnya, belum ke bawah juga. Apa alasan kenapa belum mempelajari model gini? Ya karena harokatnya ke bawah. Yang udah Iya. dipelajari ke atas. Bukan soal ke bawahnya itu. Aturannya kan ke bawahnya ini baru ada petunjuk. Maunya kalau Rahmanu tambah kacau dia. Kalau Rahimu. Memang sudah betul ini, tapi apa alasan kenapa? Kok sudah tahu kita ini? Ini dia adalah mudhafun ilaih menerangkan oleh ismi. Yang menerangkan ini kan pakai alif lam dia, kecuali dhamir. Kalau dhamir seperti kepemilikan ini, yang nggak perlu alif lam kepemilikannya. Ya, jadi sebenarnya yang ini kenapa nggak pakai alif lam? Kan dia sudah ada kepemilikan. Jadi tiga ini kalau sudah ada K-nya, berarti dia sudah sah pakai apa itu? Seolah-olah dia pakai alif lam. Berarti yang Rabbi ini sudah pakai alif lam dia. Ya yang diterangkannya ismi. Yang ismi seperti ini. Ismi ini yang diterangkannya. Seperti ini. Kalau ini apa alasan? Ayo Nawal, Sapira, Najwa, Balkis, cari alasan. Kita tutup pelajaran kita lagi. Tadi sudah ada disebutkan. Ayo 1, 2, 3. Siapa berani mengulanginya? Kenapa Ar-Rahmani sama Ar-Rahimi belum dipelajari, belum pernah ada tampil dalam susunan pola kalimat 1 sampai 8? Nggak dapat, tapi ya nggak dapat, satu pun nggak dapat. Mudah aja menjawabnya. Kalau ini kenapa baris bawah undang-undangnya dia kan menerangkan ismi. Itu yang sudah kita pelajari. Tapi kalau ini baris bawah misalnya, dia menerangkan siapa? Menerangkan Allahi pakai alif lam. Ini pun pakai alif lam pula. Ini juga menerangkan pakai alif lam dia. Yang pakai alif lam ini Ustadz belum ada. Yang menerangkan itu satu yang pakai alif lam, yang di sini enggak ismi. Itu yang sudah pelajaran kita namanya mudhaf mudhafun ilaih. Kalau ini belum, ini bukan mudhaf mudhafun ilaih namanya. Ini nanti belajar kita namanya sifat mausuf atau na'at man'ut. Ya, kan belum belajar itu. Itu nanti polanya tahun 14 atau 17. Ya. Kita pola 8 baru. Membedakan itu ya.
Jadi Ar-Rahman ini belum dipelajari karena dia pakai alif lam pula. Ini ya pakai alif lam pula, kan berbeda itu. Belum pernah pelajaran seperti itu. Ini pun pakai alif lam pula. Nah, kalau ini tahu kita bi huruf jar. Ini aslinya ismi. Lalu Allah pakai alif lam menerangkan ismi. Kalau ini nggak bisa. Ini namanya pelajarannya sifat mausuf. Ini pun sifat mausuf. Jadi kalau sifat berarti sifat Allah. Sifat Allah. Ini pun Ar-Rahim sifat Allah juga. Itu makanya mengartikannya dengan nama Allah. Nah, ini kan sama. Ini lurus saja membacanya. Dengan nama Allah di sini pakai yang dia lagi. Yang Maha Pengasih Allah, yang Maha Penyayang dianya Allah. Itu belum belajar kita. Itu sifat itu pun mesti mengikut baris. Nah, ini kan berarti belum belajar. Jadi Ustadz membuat pelajaran itu mengulang pelajaran susunan yang ada di pola 1 sampai pola 8. Nah, itu kejelian kita melihat ya. Sampai sini pelajaran kita, mari kita berdoa. Allahumma faqihna fiddin Fakihna fiddin wa wa 'allimnal alimna hikmah hikmah wa wa ta'wil. takwil. Subhanaka Subhanaka Allahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an astaghfiruka la wa ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya, Ustaz. nanti suratnya inna anzalnahu ya. Ini baru a'udzunya sama bismillahnya baru. Pertemuan lagi. Besok ada ya? Nah, ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.